Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Mana yang lebih baik, berwudu dengan kucuran keran atau dengan wadah pakai gayung? Kalau masalah jangan sampai ada air yang terbuang tidak mengena tangan, kaki, wajah kita, tentu gayung. Tentu ketika kita mengambil gayung, mengambil air dengan gayung, tentu kita siramkan ke wajah kita, tangan kita, kaki kita. Beda dengan keran. Ketika kita menggosok-gosok kaki, tangan, itu keran masih ngucur. Kecuali tadi, bentar-bentar matiin, bentar-bentar matiin. Ya kan? Jadi tidak israf, tidak tabdzir. Apa dampak buruk jika wudu kita, salat kita jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa tidak sah? Bisa tidak sah? Bisa tertolak? Bisa dosa? Pokoknya ibadah mahdoh kok tidak mencontoh Rasul dan para sahabat, pasti mendapatkan keburukan. Nah, keburukan itu bertingkat. Ada kalanya tidak sempurna, ada kalanya dosa, ada kalanya tidak sah. Oleh karena itu dalam ibadah mahdoh, sholat misalnya, wudu misalnya, umroh, haji misalnya, ada syarat, ada lagi rukun, ada lagi wajib, ada lagi mandub atau mustahab, atau orang bilang sunnah. Apa syarat? Pasti tidak sah kalau syarat itu tidak dipenuhi. Dan syarat itu selalu ada dari takbir sampai salam, dari awal sampai akhir. Misalnya syarat sah sholat kan bebas dari hadas kecil dan besar. Akan dari takbir sampai salam harus bebas dari hadas kecil dan besar. Setengah menit sebelum salam kentut, ya, diulang apa tidak? Nah, jelas diulang, nggak sah, gitu kan? Syarat itu harus ada dari awal sampai akhir. Menutup aurat, menghadap kiblat, pun dari awal sampai akhir kan menutup aurat terus. Setelah syarat apa tadi? Rukun. Nah, rukun tentu kita tinggalkan rukun pertama, kita masuk rukun kedua, kita masuk rukun ketiga, tinggalkan rukun kedua, dan begitu seterusnya. Dan rukun ini jika kita tinggalkan dengan sengaja terancam tidak sah. Setelah rukun, wajib. Wajib itu kalau kita tinggalkan berdosa, tapi tetap sah. Apa misalnya menunjuk dengan jari ketika tasyahud. Wajibkah? Wajib, jelas. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasul selalu menunjuk dengan jari ketika tasyahud. Nah, kita kok tidak? Dosa. Dosa, karena wajib kan? Tapi sholatnya tetap sah. Nah, yang terakhir mandub. Mandub ya tentu tetap sah, tapi tidak sempurna. Gimana lagi? Ya paling sabar. Ini ujian, ya kan? Apalagi mau marah-marah, mau teriak-teriak. Kecuali masjid itu kita pengurusnya, kita yang bangun. Kalau tidak ya gimana lagi? Kita tidak berkuasa. Sabar, ya. Memang begini mengamalkan sunnah di tengah masyarakat bid'ah. Dalam tasahud berisyarat dengan jari itu yang benar menggerak-gerakkan atau menggetarkan? Ya menggetarkan, ya, menggerakkan, tapi tidak terlalu ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Ada kisah menarik dari Abu Ishaq al-Hawlaini, salah satu murid terbaik dari Syekh Albani.
ketika satu ketika beliau sholat di samping persis dengan gurunya Syekh Albani. Abu Ishaq begitu ya, terlalu menggerakkan ke atas ke bawah. Setelah salam, Syekh Albani bertanya, hal indakum min ilmi, apakah engkau punya ilmu, punya riwayat hadis sehingga engkau menggerakkan seperti ini? Ini betul-betul nanya ya. Kalau dijawab punya, ya Syekh Albani akan mengikuti. Luar biasa ini ya. Tidak mentang-mentang guru, tidak mentang-mentang lebih berilmu. Pasti dalam segala hal aku lebih tahu dari dia. Nah, ini luar biasa akhlak Syekh Albani. Jadi pakai nanya gitu. Barangkali engkau punya dalil, aku akan ikuti. Abu Ishaq jujur, enggak. Aku cuma membaca di dalam sifat sholat Nabi yang Anda tulis, ada menggerakkan. Nah, baru dari situ beliau mengatakan yang engkau lakukan adalah ar-raf'u ar-rafdu. Ar-raf'u ar-rafdu, mengangkat menurunkan, mengangkat menurunkan. Ya. Adapun yuharrikuha tahrik, itu tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah, ya, menggerakkan gitu. Dan tetap menghadap ke arah kiblat. Apakah berarti mandi junub itu cukup dengan 3 guyuran? Ya tergantung gayungnya ya. Gayungnya terlalu kecil ya mungkin nggak cukup ya. Yang penting semua terkena air. Imam sholat isya 3 rakaat, jamaah sudah memberi teguran, imam tidak dengar, imam juga tidak sujud sahwi sebelum salam. Mudah, imam sholat isya 3 rakaat, berarti pas 3 rakaat salam kan? Gitu kan? Ikut salam. Kemudian iya, bisikkan ke imam, Pak, kurang 1 lagi. Kan itu yang dilakukan oleh Dzul Yadain ketika Nabi sholat asar cuma 2 rakaat. Para sahabat diem, nggak berani nanya. Nah, yang berani itu Dzul Yadain. Ya Rasul, apakah sholat dikosor? Enggak dikosor. Tadi baru 2 ya Rasul. Padahal Nabi udah keluar. Maka diriwayatkan beliau meletakkan dagunya di atas tangan beliau ya. Tangan beliau diletakkan ke kayu atau apa. Kemudian Nabi bersama para sahabat sholat lagi, nambah lagi 2 rakaat, bukan ngulang dari awal. Orang awam mengatakan ya sudah batal lah, udah ngobrol segala macam. Tapi ini Nabi mau menyalahkan Nabi ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam panutan kita. Maka fikih itu akan kalah dengan sunnah. Ya fikih harus mengikuti sunnah. Dalam fikih kan begitu. Ya di tengah-tengah sholat ngobrol kan batal. Ya. Ini kan belum selesai sholat. Udah ngobrol kan baru 2 rakaat. Itulah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau memang kurang, lupa, ya tambah 2 lagi. Di sini pertanyaan ini berarti tambah 1 lagi. Kemudian sebelum salam sujud sahwi. Mudah. Bagaimana cara wudhu wanita yang sedang memakai hijab? Kalau tidak ada laki-laki di situ, ya dilepaslah hijabnya atau di kamar mandi. Seandainya ada, maka untuk rambut diusap jilbabnya, cukup 1 kali saja. Ya. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.